Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Rahmi Nasution dari kelompok 1 Latsar CPNS BMKG golongan 3 angkatan 16 tahun 2021. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang komitmen mutu. Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada layanan prima sudah tidak bisa ditawar lagi ketika lembaga pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik. Apabila setiap lembaga pemerintah dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat, maka akan menimbulkan kepuasan bagi pihak-pihak yang dilayani, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa layanan untuk kepentingan publik menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini, kita akan diajak untuk berpikir secara kritis terkait pemahaman tentang konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan. Sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Selanjutnya, inovasi. Inovasi akan muncul karena adanya dorongan atau kebutuhan organisasi perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi sekitarnya. Misalnya untuk saat ini adalah adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya, mutu. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing atau kompetitor. Nilai-nilai dasar dalam orientasi mutu yang pertama adalah manajemen mutu, yang kedua teknik atau metode perbaikan mutu, yang ketiga dasar orientasi mutu, dan yang keempat implementasi mutu dalam pelayanan publik. Selanjutnya akan dijelaskan detail dari masing-masing nilai dasar orientasi mutu. Definisi dari manajemen mutu adalah kegiatan perbaikan yang berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level organisasi. Selanjutnya dibutuhkan yang namanya Total Quality Management, yaitu sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Bill Critch dalam Alexander Sindoro memperkenalkan 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu. Sebagaimana dituangkan dalam gambar berikut, kelima pilar di atas memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukung komitmen yang tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif tanpa ada kepemimpinan yang kuat dan kredibel. Dengan dilandasi kelima pilar yang kokoh, target mutu dapat diwujudkan bahkan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah strategi manajemen mutu. Ada 10 strategi yang mesti dijalankan organisasi agar pelaksanaan manajemen mutu terpadu dapat terlaksana dengan baik. Yang pertama adalah menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu, kemudian membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu. Yang ketiga, mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu. Yang keempat, meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan. Yang kelima, membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang. Yang keenam, membangun kerjasama kolegal antara pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran. Yang ketujuh, memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Yang ke-8, beradaptasi dengan tuntutan perubahan. Yang ke-9, menampilkan kinerja tanpa cacat atau zero defect, dan tanpa pemborosan atau zero waste, sejak memulai setiap pekerjaan. Dan yang terakhir, menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mengawal keterlaksanaan program kerja. Implementasi ke-10 strategi yang dianjurkan di atas diharapkan dapat membantu pimpinan dalam mewujudkan kinerja produktif dan inovatif. Dalam hal ini ada timbal balik manfaat atau win-win solution dari kedua belah pihak, pemimpin dan karyawannya. Selanjutnya adalah metode perbaikan mutu.
Ada dua metode yang dikenal dalam hal perbaikan mutu. Yang pertama metode Plan, Do, Check, Act atau PDCA. Perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan melakukan tindakan. Metode ini digunakan untuk membantu organisasi dalam melakukan perbaikan secara terus-menerus. Yang selanjutnya adalah diagram sebab akibat, ada fishbone diagram dan pohon masalah. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan yang dianggap menjadi kendala dalam mutu. Selanjutnya adalah nilai dasar orientasi mutu. Nilai dasar orientasi mutu dalam memberikan layanan prima sekurang-kurangnya akan mencakup hal berikut. Yang pertama, mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer, dalam hal ini adalah masyarakat, kemudian menghasilkan produk jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Selanjutnya adalah adaptasi, yaitu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan maupun perkembangan teknologi. Yang selanjutnya menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan mengambil keputusan. Yang kelima, melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Dan yang terakhir adalah menyentuh hati. Maksudnya adalah memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar kepercayaan terhadap masyarakat kepada kita itu semakin meningkat. Kemudian yang terakhir adalah implementasi mutu dalam pelayanan publik. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari pegawai ASN kepada publik. Misalnya, memahami fungsi tugas pokok dan peran masing-masing, kemudian kompeten pada bidang pekerjaannya, yang ketiga memiliki target mutu layanan, yang keempat memahami karakter masyarakat yang membutuhkan layanan, dan yang terakhir adalah menguasai teknik pelayanan prima dengan memberikan layanan prima dan bersedia menerima kritik untuk perbaikan ke depannya. Sekian presentasi saya mengenai komitmen mutu. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat untuk yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.